Halo rekan-rekan teruna, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa bersyukur, karena kita masih diberikan berkat kesehatan sampai hari ini. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan tetap semangat sehat buat kita semuanya. Nah, gak kerasa nih, udah masuk ke minggu kedua bulan Mei, yang artinya juga kita sudah 2 bulan loh melakukan aktivitas di rumah aja. Kita juga sudah 2 bulan ini melakukan pertemuan secara virtual. Gimana? Udah kangen belum? Semoga semuanya ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna di pos-pos pelayanan dan juga di gabungan ya. Dan teman-teman, jangan skip videonya sampai videonya selesai nanti. Teman-teman, minggu hari ini 17 Mei 2020, kita mau kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Korintus. 1 Korintus ya teman-teman, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Yuk dibuka Alkitabnya. Gimana? Alkitabnya udah dibuka belum? Kolif udah nih. Kolif tunggu ya. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita minggu hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau semua Alkitabnya sudah terbuka, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, karya-karya kasih Tuhan yang boleh kami alami hingga hari ini. Tuhan Yesus, meski hingga saat ini kami hanya bertemu sharing firman melalui virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan hadir membawa sukacita, Tuhan hadir membawa damai sejahtera bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang boleh kembali menghampiri kami pada hari ini, boleh menegur, boleh mengingatkan, bahkan boleh membuat kami merasakan damai dan kasih Tuhan sepanjang hari kami. Sepanjang kami menjalani minggu-minggu ini, kami tidak merasa sendiri, karena kami yakin kasih dan penuntunan Tuhan selalu beserta kami. Tuhan Yesus, kiranya melalui pembacaan firman kali ini, Tuhan boleh perlengkapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati setiap teman-teman teruna yang menyaksikan pertemuan virtual ini, dimanapun teman-teman teruna berada. Tuhan berkati setiap kami boleh sama-sama memahami apa kebenaran, apa firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami pada minggu hari ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, dibuka yuk Alkitabnya. Sedikit ralat ya teman-teman, untuk melengkapi pembacaan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan hari ini akan kita baca dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Kolif ulangi, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri,
sehingga seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, teman-teman, sebelum masuk dalam topik yang ingin diangkat dalam minggu hari ini, Olive mau sedikit cerita tentang latar belakang dari pembacaan Alkitab kita yang terambil tadi dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Tadi kita sudah sama-sama membacakannya ya. Judulnya kan tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, teman-teman, Paulus ini sudah mendengar dan mengetahui perpecahan yang terjadi di jemaat di Korintus, dan kondisi ekonomi jemaat di Korintus saat itu menjadi salah satu penyebabnya, ya, di mana ada jemaat yang memiliki ekonomi menengah ke atas dan juga ekonomi yang menengah ke bawah. Dalam artian mudahnya ada si kaya dan juga si miskin. Sementara dalam perjamuan malam yang digambarkan perikop ini tidak melibatkan seluruh anggota jemaat. Si kaya ini bisa datang lebih dulu karena si kaya ini mungkin dia pemilik usaha dan juga industri yang ada di Korintus, di kota Korintus ini. Sementara si miskin ini adalah buruh yang bekerja, sehingga dia harus menyelesaikan dulu seluruh pekerjaannya untuk dapat hadir dalam perjamuan malam ini. Sementara ketika hadir dalam perjamuan malam ini, kondisinya banyak makanan yang sudah habis karena sudah dilahap oleh si kaya ini. Nah, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Kembali dibaca di ayat yang ke-17 yuk. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, teman-teman, menurut Paulus, perpecahan karena makanan ini sungguh hal yang memalukan. Apalagi tradisi perjamuan ini saat itu merupakan peringatan jemaat akan karya keselamatan Tuhan. Perpecahan ini juga bisa menjadi ujian bagi jemaat Korintus. Apakah dalam soal makanan mereka bisa egois atau serakah? Menyikapi perpecahan yang terjadi di jemaat di Korintus, Paulus menegur jemaat di Korintus. Di ayatnya yang ke-21 dan 22 tertulis, "Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji." Teman-teman, itu teguran yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, karena perjamuan tersebut pada akhirnya hanya mengenyangkan, bukan merayakan karya keselamatan ataupun kasih yang sudah Tuhan berikan pada jemaat di Korintus. Untuk itu Paulus menasihati agar melalui perjamuan tersebut Tuhan menghendaki jemaat memperingati, mengingat rayakan kasih yang sudah diberikan Tuhan, yang rela memberi, rela berkorban, dan juga rela melayani. Nah, teman-teman, minggu ini kita pun mau belajar tentang topik kita tentang bebas, tapi tidak serakah dan juga egois. Teman-teman, apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata bebas?
Kalau Kak Olive kepikirannya bebas itu bisa melakukan apapun bahkan tanpa batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, teman-teman, bebas itu berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, tidak terganggu, dan sebagaimana sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan lain sebagainya dengan leluasa. Nah, bebas juga diartikan lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman, terkadang ketika kita merasakan bebas itu sendiri, kita lupa bahwa sebenarnya tidak ada bebas yang benar-benar mutlak. Contohnya nih teman-teman, kita saat ini di masa pandemi mungkin pemakaian internet, kuota internet, dan juga pemakaian listrik di rumah jadi lebih tinggi ya teman-teman. Kita bebas melakukan apapun karena kita memiliki akses itu gitu. Kita punya kuota, bisa beli kuota, kita memiliki akses internet dan juga akses listrik itu. Tapi kebebasan kita ternyata juga tidak bisa dirasakan oleh semua teman-teman teruna kita yang mungkin ada di daerah-daerah yang belum sama sekali terjangkau oleh akses internet. Boro-boro bisa dapat akses internet. Bahkan ada yang belum merasakan atau teraliri listrik. Lalu bagaimana agar kita berlaku bebas namun tetap tidak egois dan juga tidak serakah? Teman-teman, Kak Olive punya satu gambar yang bisa kita renungkan bersama. Ini dia gambarnya. Di sini tertulis dari hasil tukang parkirnya, anak ini membeli susu saset lalu ia memberikan ke seekor anjing jalanan. Juga ada kutipan, aku memberi bukan berarti aku kaya, tetapi aku tahu bagaimana rasanya ketika tidak punya. Nah, teman-teman teruna, adik kecil ini bisa saja memakai kebebasannya dari uang yang dia dapatkan dari hasil kerjanya ini untuk membelikan makanannya sendiri dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi dirinya. Tapi dia memilih untuk membagi sedikit untuk seekor anjing yang dia temui, mungkin dia lihat kelaparan dan dia memberikan anjing itu makan. Nah, teman-teman, ini contoh yang bisa kita lihat. Ini real terjadi. Teman-teman, apa yang menggerakkan seorang untuk berlaku bebas namun tidak egois dan juga tidak serakah? Satu kuncinya teman-teman, kita harus berhikmat, memiliki hikmat, sehingga kebebasan yang kita lakukan tetaplah kebebasan yang terkontrol. Nah, teman-teman, hikmat yang diartikan di sini adalah hikmat yang dimulai dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga kebebasan yang kita lakukan itu adalah kebebasan yang kita tahu ada batasnya. Kita tahu kebebasan yang kita punya mungkin standarnya tidak sama dengan kebebasan orang lain, sehingga kebebasan memang tidak ada yang mutlak seperti yang Kak Olive bilang tadi. Nah, di tengah masa pandemik virus corona ini teman-teman, ada satu kebebasan yang kita sama-sama punya, yaitu kita memiliki kebebasan waktu. Kak Olive yakin sekali teman-teman di rumah, walaupun mungkin sekolah secara virtual, tapi waktunya tentu tidak sama ya, seperti sekolah pada umumnya harus datang ke sekolah, jamnya tidak sama, lama waktunya tidak sama, sehingga akan banyak waktu tersisa setelah sekolah virtual dan mengerjakan tugas-tugas, akan ada banyak waktu tersisa untuk melakukan hal lain. Teman-teman, Kak Olive mau ajak di sini di tengah masa pandemik ini, dengan banyaknya waktu yang kita punya, kita mau sama-sama melakukan atau memanfaatkan kebebasan waktu yang kita punya untuk melatih diri kita lebih lagi, memperoleh pengetahuan yang lebih lagi, apapun itu teman-teman, kita bisa gunakan untuk upgrade skill. Tadi yang nggak punya waktu karena sekolah dan sibuk les lain sebagainya untuk belajar musik, bisa belajar musik, atau yang tadinya ingin belajar yang lain gitu, belajar teknologi baru, bisa dicoba selama waktu yang kita punya ini sangat banyak. Teman-teman bisa manfaatkan itu, sehingga kebebasan yang kita punya saat ini, salah satunya kebebasan waktu itu, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, bermanfaat bagi diri kita. Terlebih suatu saat nanti mungkin teman-teman juga bisa melakukan kebebasan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga melalui kebebasan yang kita miliki,
nama Tuhan juga tetap dapat dipermuliakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan kebebasan yang kami miliki agar kami tidak egois dan serakah. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami ingat terus, boleh kami aplikasikan dalam kami menjalani hari-hari kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami boleh terus semangat menjalani hari-hari kami dengan baik, tentunya tetap menjadi teruna-teruna yang takut akan Tuhan, berhikmat untuk bebas namun tetap tidak egois dan serakah. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai kami sehingga kami boleh bertemu di pertemuan-pertemuan virtual kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman teruna yang sudah bergabung dengan khotbah virtual kali ini. Sampai ketemu di khotbah virtual selanjutnya ya. Tetap semangat, sehat selalu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.